Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadan famulaki فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وشق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله سميع عليم والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Mutakin yang mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, rizki yang halalan thayyiban, rumah tangga yang sakinah,
anak-anak yang soleh serta lingkungan ataupun teman-teman yang baik yang mendukung keimanan dan keislaman kita. Salat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah yaitu ilmu. Ya. Karena ilmu itu nanti yang akan menjadi bahan bakar iman kita. Ya, jadi kalau iman kita itu bisa berjalan, bisa bergerak, bisa mendorong kita untuk beraktivitas dan beramal soleh, maka sekali lagi bahan bakarnya adalah ilmu. Makanya tadi setiap pagi Rasulullah mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah yang akan mendorong iman kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang nanti berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka perlu kesabaran untuk menuntut ilmu. Ya, thalabul ilm faridah. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga yang tenang. Ya. Tapi tentunya rumah tangga yang tenang itu pasti ada trik-triknya. Ya, ada rumus-rumusnya. Ya, ada sesuatu yang memang harus kita lakukan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah ya, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah Rasulullah mengatakan tidak ada di bawah langit. Ya, berarti di bawah langit maksudnya di muka bumi ini, orang yang lebih fasih lisannya daripada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini nanti ada kisahnya ya, bagaimana ketika dia ingin menjadikan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang tenang, dan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana triknya. Pernah ada suatu saat seorang ayah melaporkan anaknya kepada Umar bin Khattab Khalifah. Ya, karena anaknya durhaka. Ya, anak durhaka itu kalau dipanggil tidak datang, kalau diajak ngomong dia malah ngegas, kalau diperintah dia tidak lakukan. Ya. Ini kalau kita punya anak seperti itu stres ya. Anak dipanggil tidak datang. Ya. Diajak ngomong malah bantah, ya. Diperintah tidak nurut. Nah, ini mungkin problem-problem termasuk problem di antara kita juga seperti itu.
Maka sahabat ini kemudian dia lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong panggil anakku, nasihati dan hukum dia. Ya, akhirnya betul anaknya itu dipanggil oleh Rasulullah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maka ketika sampai di hadapan Umar bin Khattab, dia mengatakan, kenapa kau durhaka kepada orang tuamu? Ini zaman sahabat Umar ya, zaman sahabat Umar. Maka anak tersebut mengatakan, aku tidak durhaka kepada ayahku. Aku tidak durhaka kepada orang tuaku. Ya. Terus ditanya, kenapa kamu tidak durhaka kepada orang tua? Orang tua ngadu, wahai Amirul Mukminin, aku durhaka kepada orang tuaku itu karena orang tuaku telah durhaka kepadaku. Apa maksudnya? Maka anak itu bertanya, apa hak-hak apa yang harus dilakukan oleh ayah kepada anaknya? Maka kemudian Umar mengatakan, pertama, mencarikan ibu yang baik, yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mendidik anak Al-Quran dan sunnah. Itu adalah kewajiban siapa? Orang tua. Dan sekali lagi, ini bukan kewajiban guru, ya, bukan kewajiban ustadz, tapi ini adalah kewajiban orang tua. Maka kemudian anak tersebut mengatakan, wahai Umar, aku tidak mendapatkan ketiga-tiganya. Ya, tidak dicarikan ibu yang baik, tidak diberi nama yang baik, dan tidak diajarkan Al-Quran. Nah, ini tiga ini adalah masalah atau sebab kenapa anak itu menjadi durhaka. Ya tadi, dipanggil tidak datang, ditelepon tidak diangkat, di WA tidak dibales. Ya, nanti kalau diajak ngomong bantah. Ya, kalau diperintah apa? Diperintah itu tidak mau datang, tidak mau mengerjakan. Nah, maka ini kesalahan siapa? Nah, maka apa? Anak tersebut mengatakan, ya Umar bin Khattab, yang pertama saya tidak dapatkan. Apa yang pertama? Tidak mendapatkan ibu yang baik. Memang ibumu siapa? Maka anak tersebut mengatakan, dulu ayah itu dalam keadaan mabuk. Ya. Dan kemudian dia itu ketika hasrat biologisnya itu datang, maka dia langsung cari budak yang paling murah. Budak itu dibeli, kemudian digauli, dan lahirlah aku. Maka Umar mengatakan, oh pantas, karena ayahmu dulu mencari ibu sembarangan. Ya, itu. Maka kemudian kamu berarti yang pertama tidak mendapatkan hakmu dari ayahmu. Ayahmu tidak mencarikan seorang ibu yang baik. Yang kedua, aku juga tidak mendapatkan yang kedua. Memang namamu siapa? Ya. Anak semua kan, nama saya, ayah memberi nama saya itu Ju'al. Ju'al itu apa? Nah. Ju'al itu kalau kita di WC, nah, ada binatang itu loh yang coklat-coklat itu, apa namanya? Kecoa. Nah, kecoa. Jadi ayahku juga memberi nama saya apa? Ju'al. Nah, Ju'al itu artinya kecoa. Nah, memang tradisi orang-orang Arab itu dulu itu memberi nama anak itu dengan nama-nama binatang. Ada asad. Asad itu apa? Singa, macan. Ada namir. Ya. Itu dulu apa? Itu tuh dulu dalam rangka untuk membalas musuh-musuhnya, untuk menakut-nakuti musuhnya. Ya. Arab dalam zaman dahulu ya. Ya. Nah, namanya Ju'al. Maka Umar berkata, ya berarti yang kedua engkau tidak mendapatkan hakmu mendapatkan nama yang baik. Nah, ya sekarang nama-nama anak itu kadang-kadang juga tidak ada artinya ya.
Kalau zaman dulu tuh nama tuh ada artinya. Sekarang coba nama anak-anak kita zaman sekarang, artinya apa? Tidak tahu ya, namanya macam-macam bahasanya. Kita tidak tahu itu. Zaman dulu kita asing itu. Tapi sekarang, ya coba orang tua memberi nama anaknya, yang pikir namanya keren, ya kan? Namanya apa? Yang susah-susah, ya kan? Nama anaknya yang asing, kan begitu. Tidak ada maknanya. Dan itu termasuk apa? Termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak tadi. Tapi orang tua sekarang bangga biasanya nama anak-anak yang keren ya, seperti itu. Umar mengatakan, berarti kamu yang kedua juga tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan hakmu dari ayahmu. Terus yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajari saya Al-Quran. Ya, coba ya, ada enggak di antara kita yang memang tidak mengajarkan anak kita Al-Quran? Itu kesalahan. Makanya wajar kalau anak itu tadi seperti dikata tadi, dipanggil tidak datang, ya, diajak ngomong bantah, diperintah masih tidak mau. Karena ini orang tua sudah melakukan perbuatan kesalahan dosa. Maka kemudian apa yang terjadi? Bukan anaknya yang dipanggil, orang tuanya dipanggil, kemudian dipukul oleh Umar sampai 8 kali. Ya, makanya memang menikah itu harus diperhatikan. Ya, bukan hanya modal apa cinta atau modal harta. Sudah kerja, sudah cinta, sudah jadi. Maka nanti akhirnya bisa seperti itu. Ya. Makanya di dalam Islam itu diajarkan seperti itu. Itu adalah apa namanya? Durhaka. Ini gambaran bagaimana anak kok durhaka itu ya dimulai daripada karena orang tuanya tadi. Nah, kisah yang kedua, ini juga zaman dahulu juga ada. Itu ada seorang ayah. Seorang ayah datang ke anaknya. Dia langsung ngambil harta. Karena dalam fikih Islam itu kan harta dan anak itu milik ayah. Harta dan anak itu milik ayah. Ya, jadi anak kita laki-laki plus hartanya itu milik ayahnya. Makanya nanti kalau ayah itu ngambil harta anaknya itu tidak dikatakan mencuri walaupun tidak diketahui. Gitu loh. Atau ketika seorang ayah membunuh anaknya itu tidak ada kisos. Ya, tidak ada kisos. Kalau dalam fikih kan seseorang itu tidak boleh haram darah seorang muslim itu haram kecuali 3 hal. Salah satunya nyawa dibalas dengan nyawa. Maka untuk kasus ini untuk ayah dan anak ini tidak berlaku seperti itu. Ya. Maka suatu saat ayah ini datang ke rumah anaknya. Ya. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ayah datang ke rumah anaknya, begitu masuk rumah langsung dilempar batu oleh anaknya kena kepalanya. Langsung keluar darah. Nah, ada enggak anak seperti itu? Lempar ayahnya batu sampai keluar darah. Maka kemudian ayah ini langsung pergi ke qadhi. Apa qadhi? Qadhi apa qadhi? Hakim. Ya, dia langsung pergi qadhi, dia langsung mengatakan, wahai qadhi hakim, anakku telah melemparku dengan batu. Ya. Maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi langsung anaknya itu dipanggil. Hanya dipanggil, ditanya, kau enggak tahu siapa ini? Ini ayahmu. Anak itu bukan ayahku. Ya, padahal ayahnya. Yo, terus kenapa engkau lempar dengan batu? Nah, sama juga kasusnya. Kasusnya ternyata anak ini juga tidak mendapatkan apa? Mendapatkan hak-hak yang wajib diberikan kepada dia. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya
Ya langkah pertama ini apa? Mencari ibu bagi anak kita itu ibu yang baik. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah terlanjur ini. Cari yang baru. Ya tidak perlu cari dulu, dididik dulu ya. Dididik terlebih dahulu. Ya. Jadi itu sebenarnya itu aslinya apa? Kenapa anak-anak itu seperti itu? 3 tadi, dipanggil tidak datang, diajak ngomong malah bantah, diperintah dia tidak tidak dilaksanakan. Itu kan bikin pusing orang tua. Nah, maka sebelum itu perhatikan ini. Memang faktor yang pertama tadi apa? Carikan ibu yang baik. Nah ini ada kisah berikutnya. Abu Dzar tadi ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Ini seorang sahabat yang dia termasuk kalau tidak salah nikahnya juga sudah terlambat. Jadi tidak masalah. Sebenarnya nikah lambat itu tidak masalah, yang penting persiapan. Daripada nikah di awal-awal tapi tidak ada persiapan, yang terjadi belum lama langsung terjadi perceraian. Karena tidak siap. Maka lebih baik itu disiapkan dulu ilmu-ilmunya baru menikah. Dan di sini kita akan contoh-contoh, nanti ada ulama yang menikah ketika 40-50 tahun baru menikah. Ya, tapi yang ideal ya jangan tua-tua ya. Nanti kalau menikah tua, kita sudah tua, anak-anak kita baru TK, repot juga. Nah. Tapi intinya persiapan, entah itu umurnya tua atau muda, yang penting persiapan dulu. Ya, zaman sekarang, kurikulum zaman sekarang tuh beda dengan zaman dahulu. Orang-orang dahulu umur 17 itu sudah menjadi orang. Ya, umur 17 pada zaman Rasulullah itu ada seorang menjadi panglima, namanya Usama bin Zaid. Ini adalah pendidikan Rasulullah SAW. 17 sudah jadi panglima. Sekarang 17 sudah bisa apa? Ya, paling masih bisa minta uang kepada orang tua, nongkrong-nongkrong, ya, ke kafe-kafe, main-main game sekarang. 17. Ya. Sekretaris Rasulullah Zaid bin Sabit. Ya. Jadi zaman dahulu Rasulullah itu kan buta dan umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Termasuk juga orang-orang Quraisy Arab itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan bagaimana bisa mengetahui bahasa orang Yahudi. Supaya apa? Supaya bisa berdakwah kepada mereka dengan bahasa mereka. Nah, ini juga penting. Ya, untuk dakwah misalnya kepada orang Eropa perlu bahasa Inggris, orang Jepang bahasa Jepang, orang Cina perlu bahasa Cina. Nah, itu juga perlu dalam dakwah itu sebenarnya. Maka kalau ada anak-anak kita yang bisa bakatnya di bahasa, bisa belajar bahasa-bahasa ini bukan semata-mata untuk cari pekerjaan, tapi untuk dakwah. Zaid bin Sabit umur 12 tahun. Umur 12 tahun berarti kelas 6 SD. Itu kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Suryani. Karena Rasulullah tidak percaya kepada orang Yahudi, harus pakai penerjemahan orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak bisa 100% dipercaya. Maka butuh ini dari antara umat Islam yang bisa bahasa itu. Akhirnya Zaid bin Sabit umur 12 tahun belajar bahasa Suryani itu tidak kurang dari 4 minggu atau 14 hari. Bahasa Suryani bahasa apa? Kita tidak tahu. Ya. Bahasa Suryani sebelum bahasa Arab. Setelah itu kemudian apa? Rasulullah menyuruh dia juga untuk belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya orang-orang Yahudi. Kitab Taurat, Injil itu pakai bahasa Ibrani. Zaid bin Sabit umur 12 tahun itu kemudian belajar itu selama 2 minggu selesai. Kita belajar bahasa Inggris saja di SD 3 tahun.
SMA 6 tahun tidak bisa-bisa. Ya. Jangankan itu bahasa Arab saja bertahun-tahun juga kita tidak bisa ya. Bisa. Itu. Bahasa Ibrani. Nah, itulah orang-orang dulu zaman dahulu. Nah, itu dimulai apa? Kenapa ada anak-anak bisa seperti itu? Karena dimulai dari yang 3 tadi. Salah satunya memilih ibu yang baik. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini kemudian bilang sama teman-temannya, tolong carikan saya istri ya. Nah, ini sahabat ya. Ya, enggak nyari sendiri, bisa. Tolong saya carikan istri. Ya, teman-teman, oke, saya carikan istri. Mau seperti apa gitu ya? Kalau kita speknya apa cari istri? Yang muda, cantik, kaya gitu ya. Agamanya yang bagus. Maka apa Abu Dzar dia mengatakan, tolong carikan saya istri entah seperti apa. Terserah kayak apa istri saya. Tidak milih-milih. Yang penting agamanya baik. Nah, itu aja. Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita kan beda ya. Kita nyari istri beda. Apa yang pertama kita? Ya, wajahnya dulu ya. Itu. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ada teman-temannya yang iseng. Ya, iseng betul enggak ini Abu Dzar Al-Ghifari? Akhirnya dia masang jebakan. Oh, ada itu. Ada. Yaitu kalau kamu memang seperti itu, mintanya seperti itu, ada itu perempuan, dia budak dan hitam kulitnya. Tapi agamanya baik. Ingat, budak. Jangan bayangkan kalau budak itu perawan, enggak. Karena yang budak itu, yang namanya budak itu bisa digaul oleh majikannya. Jadi yang ditawarkan itu apa? Budak. Ya. Ini ada budak, sudah budak hitam lagi, tapi agamanya baik. Apa Abu Dzar mengatakan? Kalau begitu, nikahkan aku dengan dia. Ya, Abu Dzar ya. Abu Dzar Al-Ghifari yang dikatakan Rasulullah tidak ada orang yang lebih fasih lesannya di kolong langit ini kecuali Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian dinikahi budak hitam tersebut. Ya. Dan ternyata setelah nikah beberapa lama, ini teman yang tadi nawarkan budak hitam tadi merasa bagaimana gitulah. Masa si orang sahabat Rasulullah kok dapat istri budak hitam lagi? Tidak pantas lah kan begitu. Dia datangi ke rumahnya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, ya, gimana kabarnya istrimu dan sebagainya gini. Ditanya. Terus teman tadi mengatakan nawarkan istri lagi. Ya. Istri yang apa? Yang bukan budak. Mungkin istri yang pantas lah kan begitu. Maka Abu Dzar mengatakan, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kamu ingin mencelaku karena aku menikahi budak ini, dan kamu sekarang menyesal dan ingin apa? Mencarikan aku yang lebih baik. Seperti itu. Demi Allah, gitu loh. Abu Dzar dia mengatakan. Seandainya, nah, Abu Dzar ini karena ternyata istri agamanya baik itu, agamanya itu baik. Sampai-sampai kemudian istriku ini dia itu adalah orang yang paling baik di dunia ini. Alasan Abu Dzar ya. Kenapa? Pertama, dialah yang selalu membangunkan aku untuk sholat malam. Nah, istri-istri bapak ini sering bangunkan sholat malam enggak Pak? Hah? Istri kita bangunkan sholat malam enggak? Ya. Hah? Ya, makanya dipertahankan ini. Bahkan mengatakan dia istri yang baik, paling baik, karena membantu agama suaminya. Ini salah satu istri yang saleh itu istri yang membantu suaminya dalam melaksanakan agamanya, termasuk senantiasa membangunkan untuk sholat malam.
Kalau bapak-bapak senantiasa dibangunkan istrinya, alhamdulillah. Ya, sudah mendapatkan istri yang solehah, istri yang baik. Ya, bangunkan sholat malam, mas bangun, kan gitu. Bahkan ada hadis riwayat ya, Allah itu tersenyum ketika suami malam-malam ngambil air dipercikkan di wajah istrinya, bangun untuk sholat malam. Atau kebalikannya, istrinya bangun malam, bangunkan apa? Suaminya pakai air